Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah yang masih Diam dulu. diberi kesempatan menghirup udara segarnya, diberi kesempatan bertemu dengan puasa yang keberapa ini Pak Jamal? 13, Pak. Oh, sekira 23. Nah, 13 ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan sampai akhir Ramadan. Amin. Ya, dengan aman, Assalamualaikum selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bu. Ya. Seperti tadi kita dengar, kita sudah berada dalam surat Al-Asr ya. Ya. Wal Asri. Wal Asri. Yang apa namanya? Yang terkesan kental ketika mengikuti tafsir mulai dari surat An-Naba, terus An-Nazi'at, terus Abasa, terus At-Takwir, terus sampai sekarang Wal Asri itu subhanallah kita resapi baik-baik, banyak sekali Allah bersumpah. Ya betul. Dulu waktu belajar balaghah, sumpah itu taukid, memberikan kesan informasi Allah sedang bicara kepada umat awal turunnya Al-Quran itu dalam kondisi psikologis ingkar. Buktinya Allah pakai penegas. Bentuk penegasannya yaitu sumpah. Subhanallah, sumpah. Sehingga kalau buka fiqhus sunnah itu di bab nikah lah, itu kurang lebih. Itu dibahas secara khusus tentang qasam, sumpah. Bukan kalau dalam konteks nahu atau balaghah penegas gitu. Tapi dalam konteks fikih luar biasa ketika si A berkata kepada si B, besok ke rumah ya. Si B jawab, insya Allah. Biasa insya Allah kita. Itu kalau insya Allah malah bikin orang ragu. Maka si A berkata lagi, benar. Sumpah dia. Demi Allah. Terasa tuh. Fungsi sumpah menegaskan. Tapi kalau fikih bukan cuma sekedar fungsinya menegaskan, akan tetapi melahirkan hukum fikih. Kalau melanggar sumpah ya kena kafarat, gitu kurang lebih. Kenapa? Karena pada saat itu dia melibatkan Allah dalam urusannya. Urusannya maksudnya janjinya. Sehingga lawan bicara tadinya ragu menjadi yakin. Kenapa? Karena menyebut Allah. Lalu pada perkembangan berikutnya, andai kata saja sudah sumpah, makna fikihnya melibatkan Allah dalam urusannya, terus dia bohong. Dia ingkar janji. Boleh bayangkan. Apa kata Allah? Aku sudah pasang badan. Dibatalin. Dibohong. Coba. Menjadi pantas itu. Jangankan dengan Allah, dengan sesama saja. Kalau itu udah pasang badan, terus ternyata dibohongin kan kecewa luar biasa. Nah, alhamdulillah tak terasa kita udah sampai di surat Al-Asr. Ini juga sumpah. Kita mulai. Mufasir memberikan tema pada surat Al-Asr ini Risalatul Hayat au halul mu'min wal kafir. Risalah itu artinya misi. Misi apa? Misi hidup
dan kehidupan. Kita hidup membawa misi. Hidup bisa keluar dari masa? Nggak bisa. Maka masa yang dijalani dalam kehidupan kita ini penuh misi. Luar biasa misinya dari Allah. Maka Allah menegaskan pakai sumpah. Gitu kurang lebih. Au halul mukmin wal kafir. Memberikan informasi tentang orang beriman dan orang kafir. Terkait dengan misi yang syarat didapat pada perjalanan zaman masa. Ayatnya 3 ya, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Wa amilus sholihat. Dan yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq. Yang saling berpesan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan saling berpesan dengan kesabaran. Asr pertama maknanya waktu asar. Zuhur berakhir masuk asar. Itu dia Allah bersumpah. Itu secara khusus. Kenapa? Karena dijumpai dalam budaya bangsa Arab dulu, termasuk budaya kita sekarang, waktu itu waktu paling enak berleha-leha, bersantai-santai. Kalau waktu itu zaman di padang pasir, matahari mulai redup. Itu yang mereka nantikan. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain-main, lalai. Maka diingatkan demi itu masa. Yang kedua, asar artinya masa, zaman, bukan sebatas waktu asar saja, tapi seluruh zaman. Dalam konteks individu kita adalah usia. Usia kan zaman itu. Maka Allah mengingatkan dengan bersumpah. Demi waktu, yakni demi usiamu. Ada yang 80, ada yang 70, ada yang 90. Allah mengingatkan karena sayang. Kayak model kita sama anak sayang. Diingetin, terus diingetin. Yang ketiga, asr artinya memeras. Dalam surat Yusuf ada orang mimpi ngadu kepada Yusuf. Inni aroni aksiru khamro. Aku bermimpi memeras anggur. Tuh memeras. Boleh bayangkan makna asr memeras. Dalam praktek kita memeras santan. Ditanam dulu kelapa, sekian tahun baru berbuah, tunggu tua dia jatuh, terus dikupas, kulitnya luar biasa keras. Ada lagi yang lebih keras, batoknya. Belum jadi santan, diparut. Udah diparut, diperas sekenceng-kencengnya. Itu makna al-asr. Apa hubungannya dengan waktu? Maka seolah Allah ketika bersumpah demi waktu menggunakan kata asr, itu waktu yang aku berikan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidurnya, peres sekenceng-kencengnya. Kayak model
kita meres santan agar keluar santannya. Maksudnya jangan sampai ada sepotong detik pun yang bukan ibadah. Tuh diingatkan. Maka kita menjadi boleh membayangkan ketika itu kita lakukan dalam keseharian hidup kita, karena memahami makna wal asri, pertanyaan, Allah tahu apa enggak? Tahu. Ngelihat apa enggak? Ngelihat. Seneng apa enggak? Seneng. Bahasa kita orang yang kayak begitu, banting tulang siang malam. Boleh lihat para sufi, tidak ada sepotong detik pun yang terabaikan untuk zikir kepada Allah. Maka ayat lain menjadi Allah membunyikan dalam konteks hubungannya dengan ini memeras, kita disuruh berzikir baik dalam keadaan berdiri qiyaman, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring, 3 posisi hidup itu. Apapun profesinya, dimanapun kita berada, tuh DPR duduk mesti dalam keadaan zikir. Berdiri, ya satpam lah gitu kurang lebih. Berbaring. Nah berbaring kita waktu istirahat. Iya. Al-i'rab. Wal asri qasam. Wal asri adalah qasam. Wa jawabuhu innal insana lafi khusrin. Ini jawabnya. Udah kebayang qasam sama jawab. Kita nih sumpah. Demi Allah. Ada pertanyaan itu sebenarnya, kenapa? Dalam konteks janji, demi Allah, besok saya datang. Itu jawab. Demi Allah, minggu depan saya bayar utang. Itu dalam konteks utang, janji. Iya, itu. Nah, kalau buka surat Al-Maidah, hidup kita ini penuh janji dengan Allah. Udah kebayang? Dulu masih di alam arwah, udah janji, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Iya, engkau Tuhan kami. Lahir, diperkenalkan Islam oleh orang tua. Janji. Terus udah baligh, azan zohor berkumandang. Tuh ditagih janji. Kan janji, katanya aku Tuhanmu. Nih aku panggil. Terus ketika harus berusaha mencari rizki, kan janji. Mencari rizki, usaha. Akhirnya terus dipanggil lagi oleh Allah ketika menghembuskan napas terakhir. Kan janji, jangan nggak mau dipanggil. Itu penuh janji. Hingga surat Al-Maidah semua itu tentang janji itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji. Oke? Ada sumpah, ada jawab. Dalam konteks wal asri, sumpah, jawabnya ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bukan statement, ini mengingatkan. Rugi kalau nggak ikut syariat Allah.
mau menyampaikan bahwa kita rugi kalau nggak ikut syariat Allah, pakai sumpah, pertegas. Kenapa? Memposisikan kita orang yang ingkar atau paling tidak ragu. Karena kita seling lalai. Tuh. Wal asri. Muncul pertanyaan, kenapa innal insan lafi khusri? Dulu pada mudah-mudahan masih ingat pada pelajaran balaghah ada wasol, ada fasol. Kalau iya karena budu, wa iya pakai waw di wasol. Jumlah pertama, jumlah kedua. Tapi giliran kul huwallah, kul satu jumlah. Huwallah ahad jumlah kedua, nggak pakai waw, jelek kalau kasih waw. Ini juga begitu. Wal asri itu satu kalam. Terus innal insan. Di antara sebabnya dalam balaghah karena jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Kayak tadi saya munculkan. Demi masa. Terus muncul pertanyaan. Kenapa? Dijawab. Innal insana lafi khusri. Wal muradu bil insan al jins. Yang dimaksud manusia di sini adalah jenis manusia. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, selama namanya manusia. Tapi yang menarik kalau diperdalam lagi, manusia dalam Al-Quran kan sebutannya banyak, ada Anas. Tuh kan? Terus ada Al-Bashar. Ada Bani Adam juga manusia. Ada Abad. Tapi yang dipakai di sini luar biasa. Akurasi penempatan kata. Al-insan. Kenapa? Ketika Allah menyebut manusia dengan kata insan, itu adalah manusia secara psikologis. Hal ata alal insani itu psikologis. Apa diantaranya? Suka lupa. Tuh, makanya diingetin. Ingetinnya pakai sumpah. Bukan cuma suka lupa, lupanya banyak. Udah dipakai innal insana. Nggak bagus dipakai innan nasa. Ya, dari irama, dari nagam udah salah, apalagi maknanya kayak begitu Al-Quran. Adapun ketika Allah menyebut An-Nas, maka itu manusia dalam artian sosiologis, manusia makhluk sosial. Itu lihat ayat haji. Walillahi alan nasi. Boleh ganti. Coba-coba ganti sama insan. Walillahi alal insan. Bukan. Ya. Maknanya beda. Kandungannya beda. Disebut An-Nas. Manusia secara sosiologis. Artinya haji itu harus berdimensi sosial. Di tanah suci dekat, sedekat-dekatnya sama Allah sampai nangis tak terasa. Allah ingatkan, jangan lupa, nggak ada artinya kamu dekat sama aku sedekat-dekatnya, tapi sama tetangga enggak, sama sesama manusia enggak. Ya, kita kembali. Wal muradu bil insan al jins. Walihaza ustusniya minhu. Karena dimaksud insan di sini adalah jenis manusia, siapa saja, maka dari setiap manusia dimaksud siapa saja
diwakilkan oleh kata insan, kemudian dikecualikan. Udah tersaring, enggak semua, karena ada pengecualian. Illal ladzina amanu. Itu enggak tuh. Enggak rugi. Nah, tersujud kita, terima kasih ya Allah. Kau kelompokkan aku orang-orang yang beriman. Tuh, sampai di situ. Kecuali orang beriman, enggak rugi. Udah menerawang. Dimaksud rugi pada kata khusrin bukan rugi duniawi. Bukan rugi karena dagang. Bukan rugi material. Bab yang disebut iman. Ruginya rugi nanti di akhirat. Apa bentuknya kerugian itu? Neraka. Orang beriman tidak. Illal ladzina amanu. Tapi nggak berhenti di situ. Bukan iman doang. Iman pakai pici, pakai koko, ada tarling. Tapi luar biasa. Pajaknya ditilep. Wa amilus solihat. Amal soleh. Amal soleh udah kebayang. Solehnya dulu udah pernah dipaparkan. Amal soleh, amal yang berdampak baik kepada dirinya dan kepada yang lain. Yang lain dimaksud bukan cuma manusia, tetapi makhluk Allah. Makanya itu kerja bakti. Jangan sampai ada banjir. Amal soleh. Maka bersih-bersih masjid sama bersih-bersih kantor, dalam artian fisiknya dulu, sama bersih-bersih kantor RW, sama amal soleh. Dengan sebab itu, maka orang menjadi merasa nyaman. Wah bagus nih, tuh amal soleh. Basicnya tak bertentangan dengan syariat Allah. Apalagi kalau ilustrasinya kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Beriman, kedua beramal soleh. Watawasau asluhu tawasoyu. Soalnya anunya apa namanya? Wazannya tafa'ala. Tawasoya. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Amarnya tafa'al. Tawasoya. Tawasoyu. Tawasoy. Ya. Terus ada proses perubahan namanya iklal. Ya-nya dibuang. Berat di lidah. Jadi tawasau. Dari wasiat. Udah menjadi perbendaharaan bahasa kita. Tausiah. Tausiah menyampaikan pesan. Ya. Itu tawasau asluhu tawasau. Illa annahu tuhurikatil ya. Wan futiha maqoblaha. Kemudian diharkatkan. Ya-nya berbaris tawasoyu tuh tafa'alu tafa'al tuh dibariskan ya dan difathahkan sebelumnya soknya fankulibat alifan akhirnya ya-nya dibalik jadi alif fajtama sakinan lalu dua sukun ketemu sukunnya alif sukunnya waw setelahnya waw jamak fa hazafu al alif mereka buang alif. Mereka dalam hal ini orang Arab. Orang Arab dimaksud bukan sembarangan Arab, ahli bahasa Arab. Liltiqa'is sakinain karena ketemu di sukun. Iya sudah.
Berikutnya al-balaghah. Innal insan ainas bidalil istisna fahuwa itlaqul ba'di wa iradatil kul. Waduh, ini ada majaz. Sesungguhnya insan, apa itu? Maksudnya manusia. Dengan adanya istisna, kecuali itu illal ladzina amanu, maka maknanya kacamata balaghah itlaqul ba'di, menyebut sebagian, wa iradatil kul, dimaksud semua. Dulu belajar majaz mursal, alaqahnya kuliah. Pak Jamal tinggal di mana? Di Pondok Gede. Tuh disebut semuanya Pondok Gede. Padahal di RT Anu. Pas dari di luar negeri ditanya, ketemu orang asing. Dari mana? Indonesia. Padahal cuma dari Pondok Kopi. Sebut semua. Demikian juga ketika innal insan disebut semua. Lafi khusrin terus dikecualikan. Maka disebut semua, dimaksud sebagian. Lafi khusrin at-tankir li ta'zim. Khusrinnya nakiroh, tankir. Apa maknanya ta'zim? Ta'zim membesarkan. Membesarkan dalam konteks khusrin yang nakiroh ini apa? Kerugiannya besar sekali. Umpamanya kerugiannya, dan memang karena dia tidak beriman, tidak beramal soleh, rugi besar. Oh, masuk neraka. Masuk neraka kan nggak ada batas waktu. Sakitnya luar biasa, nggak ada batas. Nah itu maksudnya rugi besar yang ingin Allah sampaikan. Dalam rangka menyampaikan pesan yang luar biasa seperti itu, cukup diwakili oleh kata khusrin. Mana dia yang mewakili? Nakiroh. Paham semua mereka itu. Karena bahasa mereka. Akhirnya disusun ilmu yang bisa menangkap pesan itu. Yaitu ilmu sorof. Kita belajar ma'rifah nakiroh. Ma'rifah nakiroh. Bukan cuma sekedar. Kita kan baru standar saja itu. Oh iya, ma'rifah ada alnya. Nakiroh enggak. Tapi ini ketemu lebih dalam. Contoh. Inna ma'al usri, sulit tuh pakai ma'rifah. Terus yusro nakiro, itu litaksir namanya. Kesulitan hidup yang kita jumpai dalam hidup ini, kesulitan yang kita jumpai dalam hidup ini menurut pandangan Allah, atu, nggak ada dua, satu. Satu artinya apa? Sedikit. Tetapi kemudahan yang dia sediakannya untuk mengatasi kesulitan itu banyak. Itu yang dikandung oleh nakirah. Di sini kita ketemu. Ai fi khusrin azim. Artinya berada dalam kerugian besar. Rugi. Nilep-nilep pajak dapat triliunan, tak diketahui, tuh lihat ujung-ujungnya habis jati dirinya sebagai manusia. Itu baru di dunia, rugi apa enggak? Belum lagi kalau udah terungkap yang 300 sekian triliun, mau menteri kek, mau dihormati oleh dunia kek,
Allah udah punya sunnahnya, ya. Kayak begitu Allah membongkar, menunjukkan kebenaran firman-Nya dalam konteks rugi kalau nggak mau taat syariatnya, puyeng. Gara-gara sepak bola juga puyeng dah. Gitu kurang lebih. Itu udah. Ya, watawasau bil haq, saling berpesan dengan kebenaran. Berpesan dimaksud bukan cuma apa namanya? Jangan. Ayo kita. Jangan ini, jangan itu kemungkaran. Ayo kita bangun kebersamaan. Bukan cuma gitu. Tapi watawasau bil haq berpesan maksudnya menegakkan. Berpesan mah semuanya bisa. Apalagi itu kalau di atas mimbar. Tapi Allah berikan seseorang jabatan. Jabatan itu media, sarana untuk mengamalkan watawasau bil haq. Apalagi ulama terus punya jabatan, ada kemungkaran luar biasa, ada kezoliman luar biasa, ada ketidakadilan luar biasa di sekitarnya. Mana? Dia tawasau bil haq apa enggak? Tuh, ngeri. Jadi jabatan bisa positif membawanya di akhirat nanti, dan tidak jarang yang menjadi negatif. Watawasau bil haq. Apalagi kemudian jejak digitalnya berubah-berubah. Dulu dibilang haram, sekarang halal. Tuh, nggak tahu juntrungannya kemana dana haji itu. Tahu, ya. Tapi tidak berpesan kebenaran, tidak mau menegakkan. Ya, nangis darah itu jamaah rakyat. Watawasau bisabri, menegakkan kesabaran. Dulu pernah saya ceritakan kesabaran itu diantaranya usaha. Tegakkan usaha, beri sarana, beri media, beri peluang. Itu namanya tawasau bisabri. Bukan ketika tetangga ada yang meninggal, lalu kita takziah berkata kepada istrinya yang suaminya meninggal, sabar. Bukan, mau menegakkan kesabaran. Tuh baru illallazina amanu. Ya. Itnab bitikraril fi'li. Belajar balaghah lagi kita ada itnab. Itnab artinya panjang. Karena berulang. Tawasau berulang. Tawasau bil haq, tawasau bisabri. Berulang jangan dipandang karena iseng Allah kemudian diulang-ulang. Itu adalah bentuk taukid, menegas, ya, menegaskan. Ya, li ziyadatil inayah bihi. Ini dia maknanya. Ziyadah menambah, inayah perhatian terhadap tema pesan yang Allah berikan pada surat ini, yaitu dua, kebenaran, kesabaran. Ba'da qawlihi bil haq khas ba'da am. Watawasau bis sabri ba'da qawlihi bil haq. Pesan pertama yang ada dalam ayat tentang kebenaran khusus. Nah, terus diiringi dengan yang umum, maka jadi panjang. Umum itu sabar. Ketika saling berpesan tentang kesabaran, di situ di dalamnya udah ada hak. Tapi hak sebelumnya udah disebut. Itu namanya zikrul khas ba'dal am. Fa inna sabra dakhil fi umumil haq.
Kalau menurut sini sebaliknya. Kesabaran itu bagian dari hak. Sabar bagian dari hak. Illa annahu khassasahu bizikri. Tapi kemudian disebut secara khusus hak itu lil ihtimam bihi. Untuk memberikan perhatian terhadap substansi kebenaran. Sebab kalau kebenaran diabaikan, siap langit siap runtuh, gitu kurang. Mudah-mudahan langit Indonesia runtuh sebelum 2024, gitu kurang lebih maksudnya. Udah pada ngos-ngosan. Al-asr bisabri khusr saja. Sajaknya afwi. Afwi maaf pada mulanya, afwan. Tetapi itu automatically maksudnya. Ghairu mutakallaf. Tidak dibuat-buat. Ada si A masuk kelas terlambat. Emang benar macet. Tak bisa dihindari. Masuk kelas dia bilang sama guru. Ta'akhartu afwan. Saya terlambat tak sengaja. Udah berusaha, macet, ada kecelakaan, menghalangi jalan. Itu dia bahasanya singkat. Ta'akhartu afwan. Si guru tak percaya umpamanya. Dia jawab, la ta'akharta amdan. Amdan artinya sengaja. Nah, di sini afwi itu. Nggak sengaja. Kalau arti harfiah dalam konteks ilustrasi tadi. Tapi maksudnya ini automatically. Tak dibikin-bikin. Bukan cuma ini, sajak-sajak yang ada dalam Al-Quran begitu. Wa huwa minal muhassinat al-badi'iyah. Termasuk muhassinat badi'iyah. Iya, selesai. Berikutnya. Wah, baru balaghahnya. Mufradat kita. Wal asri ad-dahr. Demi masa, maksudnya dahar. Nah, ini masa dalam artian seluruhnya, bukan asar saja. Ya, dahar. Aqsamallahu bihi listimalihi alal a'ajib. Allah bersumpah dengan menyebut masa, demi waktu. Kenapa? Karena di dalam durasi waktu yang lewat dalam kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Keajaiban mana menunjukkan kebesaran Allah. Lebih dari itu keesaan Allah. Dia yang ngatur malam. Dia yang ngatur siang. Di antara keajaibannya dalam surat yang lain Allah berkata, "Wal-laili iza tanafas." Demi malam apabila bernapas. Kebayang napasnya. Napas, hirup, buang. Hirup, buang. Kayak begitu tuh. Allah memproses datangnya malam. Apa maknanya? Dikit-dikit. Sahur, jam 4. Habis jam 4 bergerak. Jam 4, sekian menit. Sekian menit. Sekian menit. Siang, zuhur, asar. Itu namanya tanafas. Paham betul mereka itu.
Apa begitu saja dengan sendirinya? Enggak diatur. Siapa yang bisa ngatur begitu? Datangnya malam dikit-dikit, datangnya siang dikit-dikit. Boleh bayangkan, habis sahur nih bulan puasa, tak ditahan, tak diatur proses datangnya siang umpamanya, langsung zohor. Enak apa enggak? Malah kalau perlu langsung maghrib. Tuh belum bikin kolak, kan repotan itu. Itu satu diantara keajaiban masa. Walaili idza as'as wasubhi idza tanafas. Itu suruh pikirin oleh Allah. Di situ ada kekuasaan Allah. Belum lagi yang lain. Lewat pergantian siang dan malam, maka gigi jadi pada ompong. Itu Pak Edi kumisnya sama janggutnya udah nggak ada yang hitam. Itu kan akibat pergantian malam. Pergantian malam. Jadi Pak Edi kalau mati lampu itu di kamar enak terang karena sudah semua serba putih. Ya terang, nggak usah bayar listrik. Itu akal aja. Karena perjalanan waktu itu lagi ngerebus singkong jadi empuk. Coba kalau nggak bergerak waktu. Lah, sama aja mengerebus batu. Alal ajib. Sesungguhnya secara ilmiah itu luar biasa banyak sekali. Ya. Pergantian malam dan siang itu kan melibatkan benda-benda langit yang lain. Siapa yang membuat mereka bekerja, bergerak, berputar, berkecepatan pas? Kalau bukan Allah, maka Allah bersumpah mengingatkan kepada kita. Masa yang dijadikan sumpah disebut dalam sumpahnya banyak keajaiban. Wakilah, nah ini dia. Ada juga wal asri maksudnya sholat asar. Asar. Ya. Au waktil asri atau waktu asar. Min ba'di zawal ilal ghurub. Setelah gelincir matahari sampai terbenam. Gelincir matahari mah belum asar. Zohor. Tapi ketika bayang-bayang sudah 2 kali lipat bendanya, itu dia masuk waktu asar sampai terbenam. Innal insan jinsul insan. Dimaksud insan adalah jenis manusia. Fatta'rif lil jinsi. Maka alif lamnya, alif lam ma'rifah itu maknanya lil jinsi. Mengandung makna lil jinsi. Ada lil ahdi. Lil ahdi zikri. Ya banyak hal saja itu. Khusrin khasarah. Khasarah kerugian. Au khusron fi tijaratihi. Atau rugi. Pengertian dasarnya dalam konteks niaga. Seharusnya untung 1 M. Lepas. Tidak dapat untung. Itu rugi. Bahasa Arabnya khusran. Watankir li ta'zim. Dinakirahkan karena besarnya kerugian. Wal khasarah an-nuqson. Rugi itu artinya berkurang. Punya modal 1 M. Dari bulan ke bulan sedianya pengen untung berkurang, habis. Itu secara harfiah khusran. Wadia'u ra'sil mal. Sampai habis modal. Illal ladina amanu. Enggak begitu tuh. Kalau orang beriman. Beramal soleh. Fa'innahum istawru akhira bidunya. Kenapa enggak begitu? Karena mereka membeli akhirat dengan dunia. Paham? Bapak Ibu, mukmin soleh berdagang. Dagangnya bukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tapi dalam rangka mencari keuntungan akhirat. Kayak apa?
yang standar sekali, jujur. Beli 50 rupiah, bilang sama si penjual, saya belinya 50, saya ambil untung 5 rupiah. Jadi saya jual 55 rupiah. Si pembeli bilang, uang saya cuma 25. Di rumah nggak pada makan. Oh ya, nggak apa-apa, ambil, nggak apa-apa sini. Itu dia, namanya membeli akhirat dengan dunia. Coba bayangkan. Akhirnya bukan berdagang, yang ada membantu menolong, bagian dari perintah Al-Quran, wa ta'awanu, berta'awun. Dan memang enak sekali itu. Demikian juga profesi yang lain, sebagai PNS-kah, pelayan, waduh sini. Sekarang dibalik oleh iblis. Iblisnya ya manusia juga. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Cakep apa enggak itu? Luar biasa. Segala urusan itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Akhirnya sampai pada titik tipis bedanya antara sedekah dan riswah. Tipis, hampir hilang itu sekatnya, beda. Alhamdulillah dibantu oleh seorang PNS yang mengurus KTPK, mudah sekali. Karena dia bantu. Dia pengen berterima kasih. Kasih amplop, makasih. Tuh tipisnya begitu. Dia maka menolak. Akhirnya dengan sistem togut lah gitu kurang lebih, menjadi luar biasa tipis, susah orang berbuat baik. Kurang lebih begitu. Karena dicurigai. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, kita teruskan. Fa innahum istarau al-akhirah bidunya. Fafazu. Maka beruntung, menang. Fazu, menang. Ada lomba, lari. Si A pertama, maka bahasa Arabnya itu faiz awal. Faiz awal. Yang kedua faiz sani. Yang ketiga faiz salis. Ya, juara 1, juara 2. Banyak dalam Al-Quran dipakai faiz, fauzan azima. Apa maknanya? Maknanya hidup ini adalah perlombaan berbuat baik, meraih akhirat. Siapa yang menang? Nah, itu al-faiz awal. Ya, fauzan azima adalah surga. Kaifa fazu bil hayatil abadiyah. Maka mereka akan mendapatkan kehidupan abadi. Wasa'adah ad-daimah, kebahagiaan yang langgeng. Falaisu fi khusran. Maka ketika memperoleh kebahagiaan, kehidupan yang abadi, langgeng, berarti dia nggak mendapatkan kerugian. Sekaligus kita mendapat gambaran innal insana lafi khusrin, kerugian dimaksud kerugian nanti di akhir. Allah a'lam bishawab. Masih berikutnya Pak Jamal. Mufradat. Ini. Ada di ayatnya bil haq. Wa huwa syai'us sabit alladzi la yasihhu inkaruhu min i'tiqad au amal au huwa ma arsada ilaihi dalilun qati'un au ayanun au musyahadah au syar'un sahihun ja'a bihi nabiyyun maksum. Nih, kalau pengen tahu makna hak, kebenaran. Bil hak. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu sabit. Sabit artinya kokoh.
Gak pernah berubah menjadi kebatilan. Sedikit juga tidak. Dia berbeda antara hak dan batil. Itu sabit. Kapan saja, di mana saja. Dulu, sekarang, dan akan datang. Contoh konkret enaknya kebenaran matematik. 2 tambah 2, nggak ada yang bisa 4. Nggak ada yang bisa bikin 2 tambah 2, 5. Itu namanya sabit. 3 tambah 3, 6. Nggak bisa dibalik. Dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi kemudian umpamanya fakta, banyak kebenaran jadi kebatilan, itu heran apa enggak? Geleng-geleng kepala, itu Allah, gitu kurang lebih. Kembali ke sini. Kebenaran ada 4 apa ada 5. Ada namanya kebenaran perennial, universal, lintas agama, lintas bangsa, lintas suku sama kebenaran. Apa itu? Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh dapat, siapa saja, nggak ada hubungannya sama iman. Sungguh-sungguh benar apa enggak? Benar, itu kebenaran perennial. Yang kedua, kebenaran matematik tadi. 2 tambah 2 ya pasti 4. Lalu kalau ada orang istrinya 2, itu bisa lebih dari 4 anaknya, gitu maksudnya. Yang ketiga, kebenaran relatif. Kebenaran ilmiah itu kebenaran relatif. Kata si A, kalau ngopi nggak bisa tidur. Benar. Kata si B, biasa aja. Mau ngopi mau enggak, tetap aja ngantuk. Benar. Kata si A, tentang kiblat kemarin atau besok umpamanya. Padahal udah berlalu lama. Besok habis jam 4 sore asar keluar rumah bawa penggaris, katakan kemana arah bayang-bayang penggaris itu persis kena Ka'bah. Persis kena Ka'bah. Karena matahari pada saat itu ada di atas. Ilmiah. Tapi menurut syariat tetap relatif. Namanya kebenaran relatif. Kata si A kalau ngerokok batuk. Tapi kata si B, nah justru kalau nggak ngerokok batuk. Yang terakhir, kebenaran agama yang nggak bisa dibantah. Kalau agama bilang nanti ada akhirat, nanti ada kiamat, ada alam barzakh, ada surga, neraka, siapa berani bantah? Orang otaknya kagak sampai, ilmunya nggak sampai. Nah, di sini al-haq, kalau ilustrasi tepatnya kokoh, itu semua juga apalagi kebenaran agama, itu kokoh, nggak bisa dibantah. Kebenaran matematik aja, itu maksudnya kokoh, sabit. Alladzi la yasihu inkaruhu. Yang nggak bisa diingkari. Itu yang dimaksud watawasau bil haq. Dalam bidang apa? Miniktikon. Dalam bidang keyakinan. Keyakinan nggak bisa dirubah. Tuhan itu satu. Nggak bisa dirubah. Mereka pun yang meyakini Tuhan itu 3, nggak bisa dirubah. Itu kebenaran menurut dia. Menurut dia benar. Kan kaitannya akidah. Au amal. Amal, kebenaran, dipantau oleh naluri, oleh fitrah. Kalau ada pemain sepak bola, kemudian
bukan bola yang ditendang, tapi kaki, semuanya akan berkata, itu salah, itu tidak benar. Nggak ada yang berkata itu benar. Kaki orang ditendang. Apalagi wasit dipukul. Semua mengatakan itu salah. Maka lawannya adalah benar. Itu maksudnya kokoh. Karena itu di antara makna fitrah di mana manusia memilikinya, karena dia diciptakan di atas fitrah itu adalah monitor, alat monitoring Allah. Mekanisme hubungan antara manusia dan Allah, medianya adalah fitrah. Ketika dia cenderung kepada yang benar, maknanya cenderung kepada kebenaran. Kebenaran tak ada duanya kecuali yang datang dari Allah. Maka saling berpesanlah. Lalu kebenaran itu dikemas dalam sebuah keyakinan. Namanya agama. Agama paling benar atau bukan paling benar. Benar adalah Islam. Itu nggak ada. Auhuwa ma'arsyada ilahi. Atau sesuatu undang-undang kah? Aturan masyarakat kah yang memang cenderung untuk mengarahkan sikap terhadap yang benar, itu kebenaran mutlak. Au'iyan musyahadah, atau bisa ditangkap lewat kasat mata. Benar kayak tadi, kebenaran bisa kelihatan dalam pertandingan sepak bola, yang curang sama yang nggak curang, apalagi dalam pemilu, gitu kurang lebih. Ausyar, syariat sahih yang benar, yang dibawa oleh Nabi yang maksum. Itu penjelasan dari mufassir watawa saubil haq. Insya Allah kita tahu. Kalau ada rumah sebelah kebakaran di wilayah primitif sekalipun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dipadamkan. Itu kebenaran. Kebenaran udah bagian dari fitrah. Kalau ada orang kecebur, terus kemudian ditolong, itu kebenaran. Maksudnya sabit. Di mana saja, kapan saja, manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah identik dengan kebenaran. Wattawasi bil haq. Udah itu. Ya, ayusin nasu ba'duhum ba'du. Saling berpesan dengan menegakkan kebenaran, artinya satu sama lain. Bima la majala li inkarihi min iman. Di mana medannya tak bisa diingkari, tak ada yang bisa mengingkari, itu medan kebenaran. Oleh karena itu, saya harus tegakkan. Ketika saja orang individu atau lewat jabatannya, menteri kah, DPR kah, ketika berpegang, berlandasan, bicaranya kepada kebenaran itu, pasti didukung. Pasti. Sekarang ada yang aneh-aneh itu luar biasa. Udah wakil rakyat, tapi nggak mewakili rakyat. Kan rakyat tahu kayak apapun awamnya. Li'inkarihi min iman, berupa iman atau khair, kebaikan, atau fadilah, atau keutamaan. Bisabri quwwah fin nafsi tad'u ila ihtimalil masyaqqa fil amal. Berikutnya watawasau bisabri. Sabar adalah potensi dalam jiwa yang mengajak untuk menanggung, memikul kesulitan dalam bekerja. Saling berpesan kepada kesabaran. Yaitu bahasa gampangnya tadi usaha. Dalam bekerja ada kesulitan. Terus atasi, itu namanya sabar. Watawasau bisabri ay yusin nas ba'duhum ba'du bihi.
Artinya manusia satu sama lain saling berpesan terkait kesabaran. Wa yahussul wahid ghairahu alaihi. Dan satu sama lain saling mendorong untuk berusaha. Wa qad iktafa subhanahu, Allah cukup hanya dengan menjelaskan sababar ribhi. Sebab maksudnya jalan menuju memperoleh keberuntungan. Ribhi keberuntungan. Dunal khusran, pasti tidak rugi. Li'annahu al-maksud, sebab itu yang dimaksud dalam kehidupan ini. Tidak rugi, untung, syaratnya cuma 2. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wa ma'adahu yuaddi ilal khusran wa nuqsan wa naqsi. Tapi selebihnya justru kebalikannya, akan mengakibatkan kepada kerugian dan kekurangan. Bangsa ini lagi rugi. Kenapa? Karena nggak tawasau bil haq, nggak tawasau bis sabr. Justru sebaliknya, kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tuh, fi khusran. Bukan cuma di akhirat barangkali, di dunia saja udah. Dan alhamdulillah kita ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, Pak Jamal masih ada waktu apa? Masuk tafsir nih. Nah, sebelum kita masuk ke tafsirnya, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada. Bu Hilwani? Silakan Ibu. Ya. Tadi kebenaran itu ada 5 ya, Ustaz. Yang pertama perennial ya, Ustaz. Nah. Iya. Perennial itu universal. Ya. Contohnya manjada wajada. Sama ya, benar, Ustaz. Perennial benar, sama universal. Benar itu. Sungguh-sungguh dapat tuh, lihat di LBIK kalau lagi ujian, sungguh-sungguh nengok sono nengok sini. Dapat apa enggak? Dapat. Ya kan namanya sungguh-sungguh. Contohnya ya. Lain. Emang ngasih contoh harus yang pahit, Pak, jangan yang manis dulu. Kecuali mau durian lah, yang manis lah. Allah Akbar. Ya. Boleh di surat lain nggak, Ustaz? Boleh surat lain nggak, Ustaz? Apa? Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu, Ustaz, ya. Surat Al-Kahfi ada kata-kata pasti, ada kata-kata pasti. Apa bedanya, Ustaz, ya? Oh iya. Jangan sekarang ya. Panjang harus cerita soroh. Tasti, tastati. Oh, Masya Allah, itu luar biasa, itu bagian dari keindahan rahasia Al-Quran gitu. Saya ngutang dulu biar nggak salah jawab. Iya. Iya, bagus. Diundang ke rumah. Itu harus 4 mata kata Bu Raisa. Enggak, ke rumah bareng-bareng. Iya. Iya, boleh. Ayo, silakan. Kesian Bu Alwani mah udah sepuh, jangan kemana-mana, apalagi Ramadan. Enak aja katanya. Baik, silakan ya. Pak Edi. Pas Pak Koco aja, Pak Koco. Nah, ini biasanya diwakili juga pas hari ini. Oh, Masya Allah. Ya, datang terlambat tadi. Iya, baik, iya. Pak. Kita bisa lanjut lagi sedikit. Boleh. Tafsirnya ya. Tafsir Rahmat
Bayan itu sinonim ya. Tafsir al-bayan, menjelaskan. Jadi menafsirkan itu menjelaskan kandungan. Dan penjelasannya itu relatif. Sesuai dengan latar belakang si mufassir, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan dimaksud mampu, bukan model kita, nggak mampu. Dari kemampuan mufassir yang ada, paling basic adalah bahasa. Karena Al-Quran hidayah bentuknya bahasa. Wal asri innal insana lafi khusr. Ai qasaman bil asri. Demi masa manusia berada dalam kerugian, artinya qasam, sumpah bil asri dengan menyebut waktu asar. Wa huwa dahr, yaitu masa, awiz zaman. Alladzi yamurru bihin nas, yang dilewati oleh setiap manusia. Bukan cuma manusia, makhluk Allah. Iya, lima fihi minal ibar. Karena di dalamnya, di dalam zaman asr, waktu itu banyak sekali ibroh. Ibroh itu perjalanan. Ibroh itu pelajaran. Pada mulanya, ibroh artinya nyebrang. Lagi nyebrang jalan. Di Mas Mansur. Itu abaro, nyebrang. Dalam artian fisik. Bahkan Nabi memberikan ilustrasi tentang kehidupan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ibarat orang asing. Nanti pulang kampung yang sebenarnya akhirat. Atau penyeberang jalan. Nyebrang jalan, siapa mau lama-lama? Oh, hajar motor. Gitu kurang. Apa maknanya? Hidup ini sebenarnya pengen cepat. Cepat apa? Cepat sampai. Dalam konteks hadis tadi meninggal. Baru kemudian kata abaro artian fisik tadi dipakai untuk artian non fisik. Tadi kita lagi baca sedikit tentang wal asri innal insa. Itu lagi nyebrang sebenarnya. Secara batin ya, pikiran kita lagi nyebrang. Menyeberangi apa? Menyeberangi lautan makna. Maka kemudian dari menyeberangi lautan makna itu dapat pelajaran. Pelajaran dalam konteks ilustrasi tadi namanya ibroh. Gitu. Jamaknya ibar. Nih ketemu. Lima fihi minal ibar. Karena di dalamnya ada pelajaran. Zaman ini pelajaran. Ada orang baik, ada orang buruk, ada orang berantem, ada orang tolong menolong. Wa taqallubatil lail wan nahar. Dan dalam perjalanan zaman ada pergantian malam dan siang. Wa ta'aqubiz zolam wad diya. Ta'aqub iring-iringan. Iring-iringan apa? Gelap sama terang. Wa tabaddulil ahdas wad dual. Tabadul pergantian. Pergantian peristiwa. Boleh bilang musim. Hujan, panas, 2 musim. Ada yang 4 musim. Itu bagian dari kuasa Allah tercakup dalam kata al-asr yang disebut dalam sumpahnya. Wadual, dual pada mulanya perputaran. Pada akhirnya maknanya negara-negara. Karena negara berputar, gantian. Ada yang tepat waktu, waktunya turun. Ada yang pengen ditambah, ya, dengan berbagai cara. Iya.
wal ahwal, keadaan, wal masolih, kebaikan. Mimma yadullu ala wujudis shani. Semua itu menunjukkan adanya Allah yang bikin. Jangan dikira nggak dibikin. Siang malam nggak ada yang nggak dibikin. Tuh sedotan minum aqua gelas bisa jadi sendiri. Bisa. Terus sudah kosong, ditaruh di meja. Gelas aqua. Jatuh terbang. Karena dia nyalain kipas angin. Itu kan masa mau dibilang jatuh sendiri. Apalagi hal-hal besar. Azza wa Jalla, mana dia? Ya. Mimma yadullu ala wujudis shani azza wa jalla wa ala tauhidihi. Bukan cuma menunjukkan adanya Allah, tetapi sekaligus menunjukkan keesaannya. Wa kamali qudratihi, kesempurnaan kudratnya. Aqsama bidzalika ala annal insan, dengan semua kekuasaan, keesaan, kedahsyatannya yang terjadi di zaman masa, dia pakai. Dia sebut dalam sumpahnya. Dia mau bilang apa? Ala annal insan fi khasarah. Manusia rugi. Wahalak binasa. Wanakas berkurang. Rugi maksudnya. Wadolal sesat. Anil haq. Banyak yang sesat dalam perjalanan zaman ini. Tadinya jujur, jadi enggak jujur. Tadinya amanah, jadi enggak. Jadi khianah. Banyak sekali. Tadinya bangsa ini menaruh harapan kepadanya. Enggak, berbalik sekarang. Oke, dolal anil haq. Fil matajir. Nih, pengertian rugi dalam artian fisik. Dalam konteks apa? Matajir ya ini tijarah, dagang, wal masai usaha, wa sorfil a'mal fi a'malid dunia, dan melakukan aktivitas amalan dunia. Illa manistasnahumullahu fi mayat. Kecuali orang-orang yang dikecualikan Allah sebagai berikut yang nanti disebutkan. Wa iqsamullahi biddahri dalil. Berikutnya, sumpah Allah menyebut zaman adalah bukti ala syarafihi wa ahamiyatihi. Bukti kemuliaan zaman. Wa ahamiyah, pentingnya. Tidak ada yang bisa aktivitas dalam hidup ini tanpa zaman. Dulu saya sering bilang, ciptaan Allah cuma dua. Tempat dan waktu. Disebut tempat, semua yang ada di tempat. Disebut waktu, semua peristiwa yang terjadi dalam durasi waktu. Waktu tempat bukan cuma sekedar ibarat dua sisi mata uang. Tapi dia susah dipisahkan, ya begitulah. Kalau protokol bilang, waktu saya berikan, tapi tempat enggak. Bisa tuh penceramah ngomong, enggak. Waktu diberikan, tempat enggak. Tempat diberikan, waktu enggak. Enggak bisa. Jadi satu. Waktu dan tempat saya berikan. Itu dia pentingnya waktu. Setiap individu manusia sebagai hambanya, ciptaannya, diberi waktu yang luar biasa pentingnya sama. Satu hari, satu malam sama. Yang menteri, yang presiden,
yang tukang pulung, yang direktur, sama waktunya itu. Kan luar biasa itu bisa begitu. Oleh karena itu kadang kita juga jadi malu diajak silaturahim, nggak ada waktu. Dah Allah itu, Allah tersinggung itu. Enak kayak kalau Allahnya Pak Jamal itu ditampar pipinya, ngomong barangan. Nggak punya waktu. Belajar perbaiki, aduh nggak ada waktu. Sampai tambah 2 jadi 20. Kalau diajak ke Maranggi nggak ada waktu baru udah boleh. Pak Jamal denger apa enggak sih? Iya. Enak kayak lagi puasa. Betul-betul. Ya, liza qala sallallahu alaihi wasallam fi ma akhrajahu Muslim. Atas dasar tadi itu liza. Maka Nabi bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, la tasubbud dahra. Jangan menghina zaman. Kita nggak sadar orang ini. Ada perempuan justru lomba-lomba pakai pakaian yang lebih terbuka. Bukan cuma lomba-lomba, emang diperlombakan. Ya atau tidak? Ya, ada, subhanallah, nggak enak sekali. Saudara kita juga, walaupun di sana di belahan barat, ya. Oke, tuh. Terus bagaimana sikap kita terhadap umpamanya para remaja-remaji sekarang? Kita bilang, udah zamannya. Itu yang diingatkan oleh hadis Nabi. La tasubbud dahro. Jangan kau hina zaman. Fa innallaha huwa dahar. Allah itu adalah dahar. Awas jangan salah. Dahar itu ciptaan Allah. Maka di situ ada Allah. Di mana saja, kapan saja. Kau kemana pergi, di situ ada Allah. Karena engkau tak bisa berlepas diri dalam hidup ini dengan zaman. Itu maksudnya innallaha huwa dahar. Masuk hotel, gak ada CCTV. Di situ ada tempat, ada waktu. Tempat dan waktu ciptaan Allah. Maka ekstrimnya itu aku. Gitu. Innallaha huwa dahar. Subhanallah. Mau lari kemana kita? Anda beli Robicon mau dititip di mana juga. Ya Allah tahu. Ya tak? Bikin rumah mewah mau ditaruh di mana, kasih pagar 2 lapis juga tahu. Oke. Wal ayatu kama zakara Ar-Razi katambih. Ayat wal asri itu menurut Imam Ar-Razi bagaikan tambih, gertakan. Posisi kita di zaman ini ibarat orang mencuri, itu udah lagi otak-atik kunci motor. Ala annal asla fil insan, bahwa asal manusia ayyakuna fil khusran. Berada dalam kerugian. Wal khaybah. Kerugian. Rugi. Udah kebayang. Sekarang nih manusia. Bisa jadi 3/4 penghuni bumi ini manusia di barat sana dan kawan-kawannya kan nggak pada kenal Allah. Rugi luar biasa. Betapapun capaian ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi sudah luar biasa. Rugi. Itu maksudnya innal insana lafi khusrin, asalnya rugi. Wal khaybah sama rugi. Waqila al muradu bil asri salatul asar. Dimaksud bil wal asri adalah salat asar. Au waktuha, atau waktu salat asar. Kenapa dipakai sumpah? Ta'ziman lah. Allah mentakzim,
memuliakan. Wali lisyarofiha wa fadliha, karena mulianya waktu asar. Walihaza fassara bihas salah al-wusta, atas dasar ini maka ayat lain yang berbunyi hafizu alas salawati wassolatil wusta, itu diartikan wusta asar. Inda katsir minal ulama, menurut banyak ulama. Alhamdulillah sampai situ. Iya. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Silakan kalau ada. Ya, silakan Pak Haji. Ya, saya baru ingat mestinya saya sampaikan yang tadi. Sekarang baru ngeh bahwa pemakaian kata la fi husrin itu sengaja dibikin nakiro. Seperti penjelasan Pak Ustadz tadi itu baru tahu saya. Demikian luasnya ya. Ya, yang kedua baru nggak juga asal kata tausiah yang tadi itu juga bisa ada kaitan dengan ini. Iya, tawasau ya. Iya, Ustaz. Jadi pokoknya kita beragama ini kalau sambil belajar bahasa itu banyak dapatnya banyak. Amin, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan sabar seperti pesan Ustaz. Belajar ini. Itu aja komentar. Iya. Siapa dulu dong yang punya Zoom? Gitu Pak. Iya. Iya. Baik, silakan Pak Edi barangkali. Enggak ada ya Pak ya? Ya. Cukup ya. Baik Bapak dan Ibu, jemaah kajian tafsir, karena waktu juga sudah pukul 8 kurang 2 menit. Maka kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pagi hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri kajian ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.